Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Perit yang saya cintai sekaligus saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali di mata pelajaran PAI dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Bapak akan share video pembelajaran yang berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Selamat menyaksikan. Oke, materi kali ini tentang hormat dan patuh terhadap orang tua. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Pertama, di KI 1 meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Terus yang kedua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan hadis terkait. Yang ketiga, menganalisis perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Yang keempat, menyajikan ketauhidan dalam beribadah serta hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan hadis terkait. Tujuan pembelajaran kali ini ada 5. Pertama, melalui metode diskusi, peserta didik dapat meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama dengan baik. Yang kedua, melalui metode diskusi, peserta didik dapat menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan hadis terkait dengan baik. Yang ketiga, melalui metode diskusi, peserta didik dapat menjelaskan isi Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 dengan baik. Yang keempat, melalui metode diskusi, peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan baik. Yang kelima, melalui metode diskusi, peserta didik dapat menyajikan paparan tentang makna dan contoh hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini merupakan gambar-gambar yang sering kita laksanakan setiap hari ya. Mulai dari gambar pertama ini tentang bagaimana kita bisa membantu kedua orang tua kita ya, terutama sebelum kita berangkat. Ya, sebelum kita berangkat sekolah itu minimal kita membantu orang tua, disempatkan terlebih dahulu. Terus yang kedua ini adalah gambar tentang mengucapkan salam, memberi salam kepada orang tua, intinya pamit kepada orang tua ya. Terus yang ketiga ini perilaku di sekolah. Ketika kita datang ke sekolah, paling tidak kita menghormati guru kita, karena guru itu merupakan orang tua kita di sekolah, yaitu dengan mengucapkan salam. Terus yang keempat, ini gambar sebagai seorang siswa kita membantu guru juga di kelas, membersihkan ruangan. Ini salah satunya contoh membersihkan papan tulis yang kotor ya. Ya, next. Nah, ini adalah materi Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Ini merupakan materi yang akan kita bahas di bab kali ini ya. Coba tolong disimak ayat Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق Allahul Azim. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah",
Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 4. Nah, isi kandungan dari Quran Surat Al-Isra ini bisa kita simak. Ada 5 hal yang dapat kita ambil pelajaran, yaitu sebagai berikut. Pertama, jangan kau mengatakan kepada keduanya Di situ ada walatan harhuma ya. Terus yang kedua ada kata jangan membentak keduanya walatarhamhuma. Terus yang ketiga, bertutur kata dengan perkataan yang baik. Di sana ada di ayat 23 itu ada wakullahuma qaulan karima ya. Terus yang keempat ada merendahkan diri kepada orang tua dengan penuh kasih sayang. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Terus yang kelima itu adalah selalu mendoakan orang tua ya. Insya Allah kalau kita selalu mendoakan orang tua, pasti orang tua pun tanpa diminta pasti akan selalu memberikan doanya kepada kita semua. Nah, selanjutnya adalah ada hadits yang menjelaskan tentang perilaku hormat dan patuh pada orang tua, yaitu diriwayatkan oleh Tirmidzi ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahu fi suhtil walidaini rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah terletak kepada ridho orang tua. Murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, dari hadis ini kita harus selalu mencari keridhaan Allah itu melalui keridhaan orang tua ya. Insya Allah ketika ridho orang tua sudah didapat, pasti Allah juga akan berdiri kita. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita membuat orang tua murka pada kita, maka Allah juga akan membuat murka pada kita. Gitu ya. Terus yang selanjutnya, manfaat dari hormat dan patuh pada orang tua. Nah, dengan manfaatnya pertama, berbuat kepada orang tua itu merupakan amalan yang utama. Terus yang kedua, berbuat baik kepada orang tua mengantarkan kita mendapatkan ridho dari Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang barusan yang tadi sudah disampaikan, bahwa ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Yang ketiga, berbuat kepada orang tua itu dapat menghindari dari murka Allah. Terus yang keempat, salah satu sebab diampuni dosanya adalah dengan berbuat baik pada orang tua menjadi sebab masuknya kita ke dalam surga. Nah, kalau bagaimana cara berbakti pada orang tuanya? Nah, di sini kita akan membacakan, kita akan memahami bagaimana cara berbakti pada orang tua yang masih hidup. Pertama, sebelum berangkat sekolah bersalaman dengan orang tua, mohon doa restunya. Yang kedua, bertutur kata yang sopan dengan kedua orang tua, baik di rumah maupun di luar rumah. Yang ketiga, bersikap santun kepada orang tua, baik di rumah maupun di luar rumah. Yang keempat, membantu kedua orang tua di rumah, misalnya menyapu dan lain sebagainya. Selanjutnya, melaksanakan amanah orang tua untuk belajar dengan giat, mengikuti keinginan dan saran orang tua dalam aspek kehidupan, tentunya dalam catatan selama keinginan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selanjutnya, mendoakan kedua orang tua minimal setelah sholat wajib. Ya, selanjutnya merendahkan diri di hadapan orang tua dengan penuh kasih sayang. Dan terakhir, mendahulukan berbakti kepada ibu, setelah itu baru ayah. Ini hadis riwayat Bukhari, hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'udin qala sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qala summa ayyu qala summa birrul walidaini qala summa ayyul qala al-jihadu fi sabilillah. Rawahul Bukhari. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang dicintai oleh Allah SWT? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.
Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.